Enggak dong pastinya. Ya, sebelum kita memuji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Wah, adik-adik, kakak sekarang mau ngajak adik-adik lagi untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Dengan semangat ya. mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawa oleh kakak lainnya. Ayo kita bernyanyi. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah baik sama kami, karena Tuhan sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami dengan memberikan kekuatan dan kesehatan pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah PA, dan tadi kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan sukacita bagi kami.
kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa duduk dengan manis dan hati pikiran kami juga tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini sampai akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat untuk mendengarkan cerita Tuhan? Semangat? Oke, bagus. Kalau gitu, kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, cerita kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika 3, ayat 1 hingga yang keempat. Tapi sebelum kakak mulai cerita firman Tuhan, kakak mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah gak sih dimarahin sama mama papa atau dimarahin sama opung, opa, oma? Pernah? Kalau pernah mungkin adik-adik dimarahin karena suka berantem sama saudara atau mungkin sama teman karena nggak mau berbagi mainan atau nggak mau main bareng. Iya? Atau mungkin adik-adik dimarahin tuh karena suka buang sampah sembarangan kalau habis makan. Sampahnya diserakin aja di ruangan gitu kan. Jadinya ruangannya berserak dia penuh dengan sampah. Iya? Kalau gitu pasti sih memang mama papanya bakalan marah. Tapi mungkin adik-adik juga pernah nih dipuji karena melakukan kebaikan. Misalkan adik-adik tuh suka membantu orang lain yang sedang kesusahan. Atau mungkin adik-adik dipuji karena suka berbagi mainan sama teman-temannya, suka main bareng, iya kan? Atau mungkin karena adik-adik itu habis main, terus mainannya itu dirapiin kembali, ditaruh lagi di tempatnya seperti semula, ya? Kalau gitu berarti adik-adik sudah melakukan kebaikan. Nah, kita akan masuk ke cerita. Nah, adik-adik tahu bahwa Tuhan Allah pernah marah loh sama bangsa Israel dan Yehuda. Kenapa kak, kok Tuhan marah sama mereka? Pertanyaan bagus adik-adik. Nah, pada masa itu bangsa Israel dan bangsa Yehuda udah berpaling dari Tuhan. Mereka udah gak setia lagi sama Tuhan. Mereka udah gak taat sama Tuhan. Mereka suka melakukan kejahatan. Mereka suka merampas milik orang lain. Mereka juga suka melakukan tindak kekerasan. Bahkan adik-adik, pemimpin mereka itu serakah, suka melakukan tindak kejahatan, suka menerima suap, bahkan mereka berlaku tidak adil kepada para rakyat. Alhasil apa adik-adik? Tuhan marah sama mereka, Tuhan menghukum mereka, Tuhan gak mau dengar setiap doa, permohonan mereka. Tapi Tuhan melakukan itu bukan karena Tuhan gak sayang ya sama mereka. Tuhan sayang banget sama bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tapi Tuhan mendidik mereka dengan caranya Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi tersebut masih ada loh adik-adik orang yang taat kepada Tuhan, suka mendengar perintah Tuhan. Mau tahu adik-adik itu siapa? Ya, Bapak Mika. Bapak Mika adalah orang yang berasal dari kota kecil bernama Moreshet. Bapak Mika suka mendengarkan firman Tuhan. Bapak Mika masih taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menunjuk Bapak Mika untuk menegur bangsa Israel dan Yehuda. Karena Bapak Mika memiliki keberanian yang amat tinggi. Karena keberanian Bapak Mika, Tuhan selalu menyertai Bapak Mika untuk melakukan perintah Tuhan untuk menegur bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang melakukan tindak kejahatan. Nah adik-adik, keberanian Bapak Mika patut kita contoh. Kalau misalkan ada teman adik-adik yang melakukan kesalahan, adik-adik juga harus berani menegur mereka. Adik-adik harus bilang, kamu gak boleh ngakuin itu adalah tindakan yang gak disukai Tuhan. Kamu harus berbuat baik. Dan juga sebaliknya, ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik juga harus mau ditegur sama orang lain. Adik-adik juga harus mau mengakui kesalahan adik-adik. Dan
mau bertobat kepada Tuhan dan berjanji gak akan ngelakuin kesalahan itu lagi. Tapi bukan cuma sekedar janji adik-adik, adik-adik harus siap melaksanakan apa yang sudah adik-adik janjikan. Tuhan membenci tindak kejahatan apapun itu alasannya. Tuhan lebih menyukai anak-anak yang melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak-anak yang suka membantu orang lain, suka melakukan hal-hal yang baik, suka membaca, merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa, dan suka mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjadi mika-mika di masa sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu Mau Dengar-Dengar. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita coba sembunyiin tangan yuk. Udah sembunyi? Tuh masih ada yang kelihatan tangannya, sembunyiin lagi lebih dalam. Oke, kita nyanyi tanganku ada dua ya. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat jadi satu, lalu aku berdoa. Adik-adik, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya firman itu boleh hidup di dalam hati kami dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bantu kami untuk bisa tetap taat setia kepada Tuhan sama seperti Mika, sehingga kami boleh menjadi mika kecil di masa sekarang ya Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan mau memberkati kesehatan kami, sehingga kami boleh terhindar dari paparan virus corona ya Tuhan. Tuhan berkati juga kesehatan orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh tetap selalu sehat, walaupun melakukan pekerjaan di luar ruangan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja-Mu ya Tuhan, terkhusus GPIB Zebulon. Kiranya Tuhan mau memberkati gereja-Mu ini agar boleh menjadi penyalur berkat di lingkungan sekitar terkhusus Kota Batan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami Tuhan.
Kami alaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.